Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kenyataan hidup itu kerap kali terjadi di mana keadaan kita itu tidak kita sangka-sangka. Ini loh. Tetapi anak-anak Tuhan harus mempunyai suatu keyakinan bahwa apa yang akan terjadi itu Allah sudah tahu. Nah, ini orang Kristen itu kerap kali tidak mempunyai percaya itu. Karena apa? Karena tidak mengetahui apa sebetulnya janji Allah kepada kita. Bahwa kalau saudara menyanyi tiap langkahku Allah yang menetapkan, apapun yang aku minta akan dapat, ini ada semuanya. Tergantung daripada percaya saudara kepada Dia. Kalau saudara percaya, saudara melakukan, segala perkara akan jadi. Makanya saya terus terang dalam omong-omong, saya selalu kalau memberitahu orang, kadang-kadang seolah-olah itu tidak ada kasih. Karena begini, ya percaya jalanin. Kalau tidak jadi, ya jangan jadi orang Kristen. Loh, itu kan lalu seolah-olah, wah lah ini nginjil kok kasar kayak gitu. Ini loh saudara. Karena apa? Karena saya tidak mau mengajar orang begini. Percaya, bisa, coba toh jalani. Saya tidak mau. Sebabnya apa? Orang itu belum tentu sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh, dia akan mengalami. Kalau dia tidak sungguh-sungguh, dia ya yang tidak mengalami. Lah otomatis toh. Wong segala sesuatu itu dapat terjadi karena percaya. Karena Tuhan sendiri berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Jadi kalau engkau tidak percaya, ya bakal tidak jadi loh. Ini tinggal engkau percaya atau tidak, itu saja. Kalau engkau percaya, jadi. Tapi kerap kali orang Kristen mau apa? Ya aku mau jadi Kristen. Kalau ini loh. Jadi kebalik toh. Aku mau jadi orang Kristen kalau aku utangku lunas. Loh, ini kebalik. Kebalik saudara. Dia mau dibuktikan dulu karena apa? Kehendak hatinya terpenuhi. Ini kebalik. Firman Tuhan berkata, engkau percaya, maka segala perkara bisa terjadi. Ini masalahnya. Masalahnya hanya itu. Maka dari itu tergantung engkau. Saya tadi berdoa, tidak dikasih firman. Saya bilang, Tuhan, kok bicaranya kok perkara orang ketindas, ini apa sih? Ini hari ini kumpulannya orang do banyak beban ini, ke meyek do kabotan utang ya komuno ini. Jadi menghadapi peperangan, menghadapi ini pada apa tuh keadaannya itu loyo, nggak tahu yang jadi pemimpin itu siapa, yang akan bisa menolong itu siapa, tidak ada. Ini keadaan saudara sebetulnya. Ragu-ragu, tidak mempunyai kepastian. Nah, lah ini sampai saya sendiri turut jadi ragu-ragu. Karena apa loh? Ini saya berhadapan sama orang-orang model apa? Sampai saya bilang, sebab saya itu sudah hampir 1 bulan bicara perkara iman, segala perkara jadi. Loh kok dihadapi orang yang ragu-ragu terus? Ini kapan selesai nih masalah orang-orang ini, saya bilang. Sampai saya terus terang kalau berdoa, saya bilang, Tuhan, kasihan si Tuhan, anak-anakmu ini orang yang selalu bimbang kayak ombak lautan, naik turun, tidak selesai masalahnya. Asal saya terima telepon, bagaimana Pak, kok tidak selesai ya? Lah kamu tidak percaya kok? Iya loh, lah iya ya biarkan mana? Saya tanya, kenapa kamu tidak percaya? Ya iya loh. Saya mau percaya, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Lah lihat kenyataan saya ditagih utang. Percaya segala perkara bisa terjadi. Lalu tadi siang juga ibu bilang, Pak kok tidak jadi-jadi loh. Pada waktu kamu percaya tidak mau mikir perkara utangmu, perkara masalahmu, ada jalan keluar tidak? Ada. Dia ngomong sendiri, ada. Kalau saya sudah bisa percaya, relaks dan percaya sungguh, menyerah, saya tidak mikir, ada jalan keluar. Tapi demikian setelah selesai jalan keluar, mulai dibayangi lagi dengan penagih-penagih utang,
Saya mikir, bagaimana caranya? Sudah hampir habis nih waktunya. Terus malah buntu. Nah, kamu kan sudah tahu toh, kalau mikir-mikir malah buntu toh? Iya. Nah, kenapa kamu pikir? Nggak bisa, nggak mikir? Loh lah ya. Sampai saya bingung, saudara. Sungguhan. Sampai saya berkata, bagaimana sih Tuhan caranya ini? Kalau saya punya kunci nyetel otaknya tak putar, saya bilang. Supaya cepat gitu loh. Wong sudah tahu jalannya kok tetap masih mikir-mikir. Tidak ada jalan keluar, saudara. Hanya ada di dalam Yesus. Karena dia segala-galanya itu mampu. Karena dia itu berkuasa. Tinggal engkau itu mau percaya atau tidak. Maka kita belajar firman Tuhan hari ini di dalam Hakim-Hakim pasal 10. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 17. Kita itu kerap kali ragu-ragu, kerap kali takut masa depan bagaimana, keadaan bagaimana. Ini yang kita khawatirkan. Padahal kita belum tahu besok Tuhan datang atau besok ada gempa bumi roboh semua, tidak tahu. Kok mikirin yang tetek bengek yang belum ketahuan. Saudara tahu firman Tuhan sudah berkata apa? Dekat akhir zaman gempa bumi, kelaparan, sakit penyakit merajalela. Tahu-tahu diam-diam Meksiko goncang, mati semua. Saudara mau kemana toh? Kok ngeributi barang-barang yang Yang penting itu apa hari ini itu yang harus dihadapin. Dan percaya siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Mesti kamu selamat. Ini loh saudara. Biarpun 1000 orang jatuh di pinggirmu, kamu cuma lihat kok pusing amat sih. Sampai saya bingung. Saya bilang, ini nanti kalau seandainya ada gempa sungguh gitu, anak-anak Tuhan mati gepeng, saya bilang. Karena apa? Tidak punya kuasa. Tapi kalau kamu punya kuasa, rumah roboh mau merobohi kamu, kamu cuma tinggal dalam nama Tuhan Yesus minggir. Loh, jangan saudara kira bahwa engkau itu tidak ngalami. Karena hal ini tuh saya alami sendiri. Saya alami sendiri. Di dalam keadaan seperti apa bisa terjadi. Dan saya katakan kepada orang di Jakarta, dia pada waktu itu dikejar-kejar utang. Jakarta. Utangnya tidak tanggung-tanggung, 200 juta. Tidak tanggung-tanggung, 200 juta. Nah, kalau orang dikejar utang itu takut tidak? Kalau yang ngutangi datang nyumput tidak? Loh, ini terus terang. Dia pada waktu kenal Tuhan, dia ketemu kepada saya bilang, kamu utangnya banyak toh? Saya bilang, iya. Saya utang 200 juta Pak Isa. Nah terus kamu kemana? Nah sekarang saya ini umput-umput tempetan. Jadi kalau bank datang nagih, saya bilang tidak ada. Lalu kamu hidup dalam bohong terus, ya kapan kamu selesai? Nah bagaimana? Baca firman, kamu berdoa, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu dia bilang, lah Tuhan bisa jawab. Tuh, bisa. Nah saya itu enggak dengar. Nanti urusannya Tuhan. Percaya, jalankan sungguh-sungguh. Mulai baca firman, mulai berdoa. Baca satu firman berkata, mengapa engkau takut kepada manusia? Langsung Tuhan tegur. Kalau kamu ditagih kok lari-lari, nyumput-nyumput itu buat apa? Waduh, dia bilang, Tuhan, kalau gitu saya salah ya? Salah. Hadapi bagaimana Tuhan? Oh aku udah punya duit. Aku buka jalan, bagaimana caranya? Ya sudah, mulai hari itu dia bilang sama istrinya, kalau ada bank datang cari saya, bilang ada. Oh, istrinya kaget. Hah? Loh kok kamu berani itu sudah punya jalan keluar? Yesus jalan keluar saya. Nekatnya luar biasa. Baru ngomong gitu bener bel bunyi. Kering. Istri pembantu bilang, tukang dari bank Pak. Ya, suruh masuk. Wah, istrinya pikirnya ini jalannya apa gitu masuk. Pak, bagaimana Bapak diundang ke direktur bank? Baik. Hari itu berangkat melangkah, dia bilang, Tuhan, di dalam namamu aku melangkah. Pergi ke bank, ke direktur. Langsung sama direkturnya bilang, bagaimana? Pada tangani rumahmu, serahkan kepada kami untuk kami sita. Lalu dia bilang, saya tidak mau tanda tangan. Kenapa? Saya sedang usahakan, saya sedang perjuangkan. Saya sekarang menjadi anak Tuhan dan tidak
menjadi anak dunia lagi yang kucing-kucingan. Saya engkau panggil, saya datang, sebab saya menjadi anak Tuhan sekarang. Saya berjanji untuk bayar dan saya sedang usahakan dan pasti saya bayar. Lalu dia bilang, yap, jangan pakai Tuhan-Tuhan. Lalu direkturnya bilang gitu, jangan pakai Tuhan-Tuhan. Loh, kalau kamu tidak percaya, kamu nanti terima akibatnya. Tuhan marah. Wah, sampai diketawai sama direkturnya. Apa Tuhan marah? Kalau kamu tidak percaya, buktikan. Lampu mati. Tanda 1. Direkturnya bisa takut. Kamu tidak percaya? Kamu buktikan. Ini untung lampu. Kalau lain kali kamu yang mati. Wah. Direkturnya bisa takut. Aneh enggak? Sampai dia bilang gini, aku kok punya kuasa, kekuatan berani seperti itu tuh, enggak masuk akal. Dia bilang, dulunya penakut. Lalu akhirnya dia bilang, bagaimana? Lah terus maksudmu bagaimana? Tunggu dong. Nanti saya mesti selesaikan. Pasti. Oke, kalau gitu saya kasih tambah 3 bulan. Ya, boleh. Bayangin. 3 bulan kemudian, dia berdoa, dia menyanyi, dia mengucap syukur, dia bilang, Tuhan aku percaya engkau buka jalan. Pada waktunya kurang cuma 1 hari. Kurang sehari. Dia telepon saya bilang, waduh besok Pak Yusak waktunya. Lah terus jalan keluarnya belum ada. Saya turut deg-degan terus. Saya bilang, Tuhan ini bagaimana? Tuhan mengatakan, tidak usah takut, nanti aku buka jalan. Pagi-pagi dia harus menghadap. Saudara tahu, istrinya dapat firman Tuhan. Temui seseorang itu. Lalu, Pak, kamu harus ketemu orang itu. Sudah berapa tahun kamu tidak ketemu? Ya, aku tidak pernah ketemu. Datang ngapain? Tidak tahu. Sudah datang, temuin saudara. Ternyata kenalan ayahnya. Dan ayahnya dulu pernah menitipkan dia kepada orang itu. Dan dia bilang, Om, keadaanku gini, kesulitanku gini. Oh, gampang. Udahlah. Ini sertifikat kasihkan bank, sertifikat rumahmu ambil. Loh, nah terus biarkan ini yang dilelang. Sertifikat rumahmu selamat. Lucu enggak? Sampai dia bilang enggak masuk akal. 200 juta loh. Bayangin. Kenapa? Loh, dia bilang loh, lah ini rumah nih. Dah kamu tidak usah tahu, pokoknya ini kasihkan dan bank mesti mau karena rumah ini harganya sekitar 350 juta. Bayang. Sampai dia pulang, dia pergi ke bank. Kamu mau enggak tak tukarin rumah jalan ini sertifikatnya. Dilihat. Oh, mau. Nah, sertifikat saya keluarkan, ganti. Bayang. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Aneh luar biasa. Yang tidak terpikirkan itu yang diberikan oleh Allah. Kamu tidak tahu jalannya bagaimana, tapi Allahmu sudah menyediakan segala-galanya. Tinggal engkau saja caranya. Sampai luar biasa. Padahal dia ngutangin orang 500 juta tidak dibayar. Dan pada suatu saat dia berkata, Pak Yusak ini bagaimana? Loh, kamu berdoa, percaya Allahmu bisa menggerakkan. Lalu istrinya dapat hikmat daripada Tuhan. Pak, temui orang itu. Orang itu temui. Nanti kamu temui sama dia. Setelah ditemui, dia cerita kesulitan saya begini. Besoknya orang itu bilang apa? Oke, yang ngutang sama dia ditelepon sama orang itu. Kamu bayar utang dia. Ajudannya datang, sekretarisnya. Pak, utang kami berapa? 500. Baik, kami akan bayar dulu 150 juta. Bayangin. Allah itu tahu jalur-jalur yang tepat. Tetapi engkau tidak tahu. Tapi tinggal kamu percaya bahwa dia sanggup menolong engkau. Dia pasti lakukan. Dan tidak ada masalah kalau engkau mau percaya sungguh-sungguh kepada dia. Firman-Nya berkata begini di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat 17. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa.
Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Ini keadaan bangsa Israel di mana dia terancam oleh Bani Amon, ditindas 18 tahun lamanya. Mengapa dia ditindas? Karena dia meninggalkan Allahnya yang berkuasa. Memang kerap kali orang Kristen kalau sudah enak-enak, sudah dengan Allah itu enak, santai, semuanya beres, tidak ada yang sakit, tidak ada yang rugi, dan akhirnya lama-lama jadi tidak melekat kepada Tuhan. Kalau sudah seperti itu, nanti datang malapetaka, baru teriak-teriak sama Tuhan. Ini kenyataan bangsa Israel. Maka firman Tuhan ini ditulis untuk saudara dan saya, supaya saudara jangan niru perbuatan orang Israel. Kalau jadi anak Tuhan, jadi yang setia, dan didik anakmu untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Maka hidup anak cucumu semuanya diberkati Tuhan, dan tidak naik turun. Ini janji daripada Tuhan. Tetapi bangsa Israel kerap kali meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tertarik oleh kesenangan dunia, oleh berhalanya orang lain. Karena apa? Kalau turut orang lain boleh berbuat seenak-enaknya. Betul enggak? Kalau jadi anak Tuhan, berzina enggak boleh, main mata enggak boleh, nipu enggak boleh, roulette enggak boleh, judi enggak boleh. Betul enggak? Cabul-cabulan enggak boleh. Jadi pikir-pikir kalau orang Kristen sudah banyak duit, sudah segalanya enak, ya enak turut orang lain ya, bisa menikmati segala macam tetek bengek. Nah itu. Kalau sudah mulai begitu, apa akibatnya? Penderitaan demi penderitaan yang engkau harus alami. Kita harus menyediakan diri. Kenapa Allah mengendaki kita kudus? Karena Allah tahu bahwa dunia sudah dekat kepada kehancuran. Maka anak-anak Tuhan dipilih, disediakan untuk hidup dalam kekudusan. Supaya apa? Sedemikian selesai di dunia, engkau langsung pindah ke dalam kerajaan surga. Dan hidup penuh dengan kekudusan. Ini yang menyenangkan orang Kristen. Karena saudara itu belum pernah dibawa ke Firdaus, jadi saudara tidak merasa kepingin, ya toh? Karena tidak pernah. Tapi kalau saudara sudah pergi ke sana, dunia ini mau anggap sampah. Benar. Dan selalu kepinginnya apa? Tuhan, kalau selesai pulang. Saya sendiri kerap kali kalau capek saya bilang, Tuhan, kalau selesai tugasku, pulang. Bukan pulang ke Bandung, pulang sana. Saya bilang, saya tidak mau lama-lama di dunia. Tidak tahu. Kenapa? Karena saya sudah tahu kok, di sana luar biasa senangnya. Senang dan tidak ada air mata, tidak ada kesusahan, dan di sana bersukacita dengan Tuhan. Ada seorang ibu yang anaknya itu umur 7-8 tahun meninggal, dan dia susahnya luar biasa. Dia mengatakan begini, Tuhan, kenapa anakku masih 7-8 tahun engkau ambil? Dia sedih luar biasa. Akhirnya Tuhan berkata, engkau tidak tahu bahwa anakmu ini adalah diambil adalah yang terbaik. Karena Tuhan tahu kalau nanti dewasa dia tidak jadi anak Tuhan, malah kehilangan. Betul tidak? Dan pada waktu itu ada seorang anak hamba Tuhan dapat penglihatan. Dia dibawa. Karena dia melihat ibu ini menderitanya luar biasa, dia berdoa, Tuhan, kasihan si Tuhan, ibu ini menderita. Lalu hamba Tuhan ini dibawa, Tuhan. Dibawa ke Firdaus dan dia ketemu anak ini. Dia ketemu, dia bilang, anak ini bilang, loh, Om, kok datang Om? Anak itu kenal. Karena apa? Karena sudah kenal sama orang tuanya. Lalu dia berkata, loh, kamu kok di sini? Oh, enak Om di sini. Apain kamu di sini? Aku diberi tugas sama Tuhan. Yo Om turut tak temukno mbek Tuhan Yesus.
Dia diajak, digandeng sama anak itu masuk ruangan-ruangan sampai dia bilang, anak ini kok apal sekali liku-liku daripada kota Kudus ini. Dibawa, lalu di dalam ruangan itu Tuhan sedang ada perjamuan dengan murid-muridnya. Lalu dia bilang, Om tunggu di sini ya Om, saya tak ketemu Tuhan Yesus dulu untuk berbicara minta izin mengenalkan Om. Dia masuk. Lalu pintunya itu terbuka sedikit, dia ngintip. Anak ini demikian erat dengan Tuhan, lebih daripada ayah dan bundanya. Dia datang, dia manja, lalu dia berkata, Tuhan, Om itu datang Tuhan, mau ketemu Engkau, boleh ya Tuhan? Tuhan mengatakan, suruh dia masuk, digandeng masuk. Dan dia berkata, Tuhan, Om ini mau lihat saya ini ngerjakan apa. Tak ajak ke tempat saya temu dengan anak-anak ya Tuhan. Ya, kamu ke sana. Saudara tahu. Dan dia pergi ke sana, dia melihat anak ini ambil apa? Ambil roti buat teman-temannya itu. Dia bilang, roti di kerajaan surga kok bersinar ya. Bercahaya. Roti kok ada roti ya di sini. Jadi orang Kristen itu kadang-kadang bilang apa? Di surga itu tidak makan, tidak minum. Bodoh, saya bilang. Tidak makan, tidak minum. Makan, minum di sana. Di sana itu rotinya itu bersinar. Dan ini tidak hanya dialami oleh hamba Tuhan itu. Dialami oleh beberapa hamba Tuhan. Roti yang bersinar. Dia bilang, ini roti surga. Ya Om, bersinar. Wah luar biasa, enak Om. Lalu dibagikan. Kamu kerja di sini apa? Pada waktu saya di dunia sekolah minggu itu saya senang melayani anak-anak sekolah minggu kok Om. Saya ambilkan makanan, saya ambilkan minum, saya bagi Alkitab, traktat. Di sana pun saya kerjaannya dikasih kerjaan Tuhan untuk memberi makan minum teman-teman sebaya. Bayangin saudara. Apa yang engkau lakukan di sini, kau akan teruskan di sana, saudara tahu. Dan firman Tuhan berkata, apa yang terikat di dunia terikat di surga. Saudara tahu, Alkitab ini ya dan amin. Di dalam dunia ini kamu belajar. Jikalau kamu di dalam dunia ini hitung-hitung duit terus, kamu nanti di sana ngitung apa? Siang malam mau ngitung duit. Ini loh saudara. Tapi kalau engkau di sini memuji, memuliakan, percaya kepada Dia, maka engkau di sana akan menikmati dekat dengan Allah, mengucap syukur, puji-pujian dan penyembahan yang terus-menerus. Ini saya alami sendiri. Kenapa saya senang berdoa? Karena Tuhan mengatakan, Yusa, karena engkau merindukan selalu dekat Aku, engkau pun tidak akan nanti kalau kamu di sana, engkau pun tidak jauh daripada Aku. Semeja. Dan saya ditunjukin sendiri. Tuhan di sini semeja dengan Tuhan. Saya ngobrol dengan Dia. Bayangin, saudara. Maka dari itu kamu harus belajar di sini. Kalau engkau senang di sini ngapain? Di sana kamu akan terusin, saudara. Dan orang-orang ditunjukkan di alam maut, orang yang selalu maki-maki di alam maut, maki-maki terus selamanya. Orang yang di dunia dia ilmu pengetahuannya mau bertambah, di sana dia mempertambahkan ilmu pengetahuannya terus. Maka engkau harus tahu bahwa di sini adalah tempat untuk belajar, untuk menyiapkan kita pergi ke Firdaus. Supaya engkau mencari kerajaan surga serta kebenarannya lebih dahulu. Orang Israel terancam oleh bangsa Amon. Dia di dalam keadaan yang terjepit. Dia mencari seorang pemimpin yang berani memulai peperangan itu. Keadaan saudara juga seperti bangsa Israel yang terjepit. Yang di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, mencari pemimpin, mencari jalan keluar yang dapat engkau ikuti. Dan kalau kita lihat coba, siapa yang didapatkan oleh orang Israel ini? Dalam pasal yang ke-11, adapun Yefta
Orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Loh. Ya, ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat bagian milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Coba bayangin kalau saudara perhatikan. Yang dicari oleh orang Israel seorang pemimpin. Tetapi dia tidak mendapatkan seorang pemimpin yang dicita-citakan. Yang dicita-citakan adalah seorang pemimpin yang punya kewibawaan, yang punya kerajaan, yang punya kuasa. Tetapi ternyata yang didapatkan adalah seorang pemimpin malah dicap sebagai anak haram dan perampok, saudara. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, saudara akan tahu bahwa pertolongan tidak datang dari apa yang kau cita-citakan, engkau harapkan, tetapi yang kau tidak duga, itu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya. Saudara kira Yesus itu siapa? Orang dunia mengecap Yesus siapa? Anak Maria, anak Cambuk, dia harus diseret di atas kayu salib di Golgota. Padahal orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Apakah tidak sama dengan Yefta, anak perempuan sundal, perampok? Kalau perampok-perampok ketangkap, dia akan disalibkan, hukumannya sama dengan Yesus, saudara tahu. Tapi saudara melihat bangsa Israel diselamatkan melalui Yefta. Di mana bangsa Israel tidak mengharapkan lebih dahulu, dulunya dibuang-buang. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Inilah saudara. Tetapi justru batu penjuru itu yang menjadi penolong kita. Karena apa? Karena yang kita harapkan adalah orang yang akan menolong kita adalah orang kaya, orang pangkat, orang berwibawa. Tadi malam seorang dokter gigi, dia datang kepada seorang profesor doktor, minta pertolongan supaya bagaimana suaminya yang sudah divonis 6 bulan penjara bisa ditolong. Lalu profesornya bilang, engkau salah jalan. Harusnya di Bondowoso kamu bisa selesaikan. Kenapa kamu di Surabaya tambah sulit? Karena sudah pengadilan tinggi. Lalu si ibu ini berkata, Tuhan bisa menolong saya, Pak. Dia berkata, kalau kamu tahu bahwa Tuhan bisa menolong, kenapa kamu minta tolong sama saya? Lah itu jawaban yang paling baik itu untuk orang Kristen. Lalu dia sadar, dia berkata, betul saya salah, Pak. Ya sudah, kamu berdoa. Dan dia berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan bebaskan suaminya. Ini loh saudara. Memang pertolongan kepada Yesus tidak kelihatan. Karena Yesus tidak terlihat. Tetapi firman-Nya tidak pernah berubah. Dan dia perintahkan dan dia katakan firman-Nya yang akan melakukan dan bukan engkau. Tinggal engkau baca firman Tuhan. Engkau percaya segala perkara akan jadi. Dan kamu harus berani menghadapi. Bagaimana jawabnya? Tuhan akan mengatakan kepadamu dalam hatimu asal engkau tulus turut Tuhan sungguh-sungguh, Roh Kudus akan memimpin kau untuk menjawab. Ini luar biasa. Dan ini dialami oleh orang-orang yang datang kepada saya. Dia bilang, Pak Yusak, bagaimana jawabnya? Orang yang ngutangi itu akan
datang nagih. Ya tidak tahu, saya bilang. Kalau dia datang, kamu ketemu, kamu keluar. Temui. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan aku hikmat untuk menjawab bagaimana caranya, Tuhan. Ya sudah, itu jalan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kalau engkau dihadapkan pengadilan, kalau engkau dihadapkan penguasa, jangan menyediakan jawabanmu lebih dahulu. Roh yang aku berikan akan memberi jawaban, menolong engkau untuk menjawab. Ini jangan takut. Jadi hadapin saja. Lalu kalau kamu ketemu, ya sudah. Ini dialami oleh teman saya Yusuf Roni. Pada waktu dia datang ke Bandung, ketemu sama saya, belum masuk penjara. Dia sedang mau dituduh, mau disuruh menghadap ke kejaksaan di Bandung. Tuduhannya segini loh. Dia berkata, wah Pak Yusak, saya nanti mesti menghadap kejaksaan. Kemungkinan saya langsung masuk penjara di Bandung. Saya bilang, kenapa kamu punya pikiran gitu? Bodoh, belum waktunya masuk, jangan masuk. Saya bilang, lah tapi saya sudah dikasih tahu tuh, tuduhannya segini itu kemungkinan saya langsung masuk di Bandung. Dikasih tahu kan manusia, Allah kan punya rencana. Nah terus bagaimana? Klaim. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan tanya apa-apa. Loh, bisa enggak? Loh, kenapa tidak bisa? Kalau enggak percaya, praktekin. Langsung dia habis itu, karena makan bersama dengan saya, ayo sudah kamu berangkat toh. Dia berangkat ke kejaksaan. Dia menghadap, dia langsung lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan tanya. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan tanya. Saudara tahu, jaksanya itu muter. Buka. Dia karena dia buka, enggak tanya-tanya. Sudah 10 menit dia tanya, terus dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus jangan tanya. Dalam nama Tuhan Yesus tidak tanya. Saudara tahu, tuduhan seluruhnya dibuka. Dia bilang, apa yang saya mau tanyakan? Enggak ada, sudah jelas semua. Sudah Pak. Enggak usah jawab, enggak usah saya tanya. Pak, kami mau adakan pertandingan tenis, Bapak nyumbang ya. Dia, saya cuma bawa uang 25.000 ya Pak. Oh ya sudah, itu sumbang banyak. Dia pulang, saya geleng-geleng, nemuin saya lagi bilang, aneh Pak Yusak. Ngomong sekecap tanya aja enggak. Kenapa? Dibolak-balik. Kelihatannya kok enggak kelihatan dia itu. Apa kacamatanya ketinggalan atau bagaimana ini ya saudara? Maka dari itu kalau engkau tidak ngalami sendiri, kau tidak akan percaya bahwa Allahmu itu mau beserta dengan engkau dengan keadaan yang apapun kamu punya. Tapi baca dulu firman Tuhan dan lakukan, maka segala perkara akan terjadi. Orang yang ngutangi bisa jatuh kasihan, percaya enggak? Ini kejadian sungguh. Orang itu sudah kebingungan, orang ini nagih. Malah dia bilang, maaf ya Pak, saya belum bisa bayar. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya datang cuma tilik-tilik. Apa kamu ini sudah bisa usaha atau belum? Malah dikasih jalan keluar. Allah itu tidak kurang jalan. Dia tinggal mengubahkan hati orang. Maka segala perkara akan terjadi. Maka dari itu jangan khawatir. Jangan punya visi. Mau minta tolong siapa? Minta tolong manusia. Orang yang berharap pada manusia itu terkutuk. Orang yang berharap kepada Tuhan selamat. Maka dari itu saudara itu tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Maka pada waktu Yefta diminta, jawabannya apa? Ayat yang ke-6, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Bukankah kerap kali saudara minta tolong Yesus, padahal sebetulnya kamu benci Yesus? Kau bilang, Yesus? Siapa Yesus?
Orang Kristen, apa orang Kristen? Tapi kalau engkau sudah terdesak, kau akan cari penolong satu-satunya, Yesus. Tetapi Yesus dia setia, dia kasih, dan dia justru datang untuk mencari orang berdosa, tidak mencari orang benar. Dia berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka kita punya jaminan. Maka pada waktu Yefta dia mengatakan begitu, orang-orang mengatakan berjanji akan mengangkat dia menjadi pemimpin. Kata mereka, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami, berperanglah melawan kami, Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada tua-tua itu, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu mereka berkata, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Yefta dia berharap kepada Tuhan. Karena dia berkata, Allah Tuhan akan serahkan Bani Amon kepadaku, aku akan jadi pemimpinmu. Ini perjanjian Yesus dengan kita, saudara. Kita kerap kali tidak menyadari, kita hanya membutuhkan pertolongan Yesus. Tapi kalau sudah ditolong, lupa Yesus lagi. Ini perjanjian antara kita dengan Yesus. Kalau engkau sudah ditolong, jadikan Yesus itu pemimpinmu. Jangan melupakan supaya kesulitan yang lebih besar jangan sampai menimpa kepadamu lagi. Kalau orang Kristen sudah ditolong Tuhan satu kali dan dia meninggalkan Tuhan, dia akan mendapatkan musibah 2 kali lipat lebih besar. Perhatikan, berbahaya sekali. Dan kalau engkau anak-anak Tuhan yang dipilih, 2 kali kamu mengingkari, tidak ada kesempatan untuk keluar daripada masalah ini, saudara. Maka kalau kamu belajar akan firman Tuhan, kau akan tahu bagaimana sifat dan perangai Allahmu itu. Kau akan belajar taat dan setia dan tidak main-main ikut Tuhan. Hanya ikut Tuhan karena mau apa? Mau keluar daripada masalahmu tok. Tidak akan keluar. Allah tidak pernah ditipu. Jadi kalau ikut Tuhan, jangan main-main, saudara. Kerap kali kita bernasar. Kalau aku nanti dilepaskan Tuhan, aku akan berikan. Wah, ini tadi ibu tadi bernasar loh ya. Ini rumah-rumah Tuhan, pakai. Ya, kamu berani bernasar. Lalu nanti kalau sudah mengadakan persekutuan, lalu mulai, waduh persekutuan kok berat ya. Lalu bilang, sudah, nanti suami bisa jengkel bilang, wes usah persekutuan. Nah, terus akhirnya ndak, repot. Dan orang membuat persekutuan harus banyak berdoa. Sebab apa? Orang yang datang ke persekutuan itu mesti orang yang punya beban berat. Betul enggak? Dan kadang-kadang bawa setan. Sebab apa? Sebab dia belum merasakan kelepasan, betul enggak? Ini di rumah saya alami berkali-kali. Saya di rumah itu mengadakan persekutuan mulai tahun 69. Tetap sampai sekarang. Persekutuan berkembang terus. Sampai asal kita mau mengadakan persekutuan, kita berdoa puasa satu rumah. Sampai anak-anak pembantu semua puasa. Kita berdoa menyembah Tuhan, memuji Tuhan terus. Tapi setelah persekutuan kerap kali mesti ada sesuatu yang tidak beres. Nah, kalau setelah persekutuan ada hati yang tidak damai, ada kejengkelan, itu pasti ada apa-apa. Kumpul sembahyang. Ini pengalaman kami. Istri saya jengkel, anak bilang, wah kok kepingin marah Pak. Yuk masuk sembahyang. Ya, yuk sembahyang. Lalu Tuhan tunjukkan kepada anak saya,
Oh, lalu pada saya juga, saya merasa, tapi anak saya ini melihat. Saya bilang, Den, pantesan, kamu jengkel tau? Iya. Kat, istri saya, kamu kok pengen marah-marah? Iya, habis persekutuan kok pengen marah terus. Oh ya, ada setan. Lalu, Den, coba minta hikmat Tuhan, minta karunia penglihatan untuk lihat. Oh iya, itu di pojok itu setannya orang tadi, itu ditinggal, kurang ajar itu. Jadi pada waktu dia nongkrong di situ, dia dengar firman, setannya keluar. Setannya, karena ada firman, setan ini tidak kuat, setannya keluar, ketiduran di sana. Orangnya pulang, setannya carry, kurang ajar. Nah, ini saudara itu harus hati-hati. Jadi kalau ngadain persekutuan, banyak doa. Kalau setelah persekutuan ada apa-apa, tangking. Saudara belum dapat karunia penglihatan, usir. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir segala roh-roh jahat. Keluar daripada rumahku yang dibawa oleh orang-orang yang datang. Dan jangan kembali kepada orang itu, jangan mengusir, suruh keluar, suruh kembali. Jangan. Nanti balik lagi nempel orang itu, kasihan. Usir keluar, kasih tahu, jangan kembali kepada orang yang bawa kamu. Nah, jadi dia kembali ke tempatnya semula, tapi tidak kembali kepada orang itu. Ini pengalaman, saudara. Maka karunia-karunia ini perlu sekali. Di dalam satu keluarga, kalau ada orang yang karunianya lengkap, artinya ada yang dapat penglihatan, ada yang dapat hikmat, ada yang dapat marifat, itu luar biasa. Keluargamu hidup penuh dengan damai dan sejahtera. Karena yang satu sama yang lain ngecek. Jangan kira kalau kamu bilang, wah anakku masih kecil. Justru anak saya tuh dari umur 10 tahun dapat karunia penglihatan. Dia sembahyang, dia lihat ketemu Tuhan. Ini loh saudara. Jadi anak-anak itu mulai diberi karunia oleh Tuhan tuh mulai kecil. Sudah mempunyai karunia sendiri-sendiri. Jadi engkau tidak usah khawatir. Maka dari itu, engkau harus belajar. Jangan sembarangan nasar. Kalau nasar, mesti digenapi. Nasar itu janji. Nanti kalau aku keluar dari masalahku, aku akan ini, aku akan ini. Loh, hati-hati. Sebab di sini kita akan belajar apa yang Yefta nasarkan. Lalu ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Setelah dia mengatakan bahwa Tuhan akan berperang ganti aku dan aku akan memimpin bangsa Israel untuk berperang, maka lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Lalu kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Tetapi ketika Yefta pulang ke Mispa di rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Yefta sudah bernasar, kalau dia mendapatkan kemenangan dalam peperangan, maka apa yang keluar dari rumahnya itu dikorbankan sebagai korban apa? Bakaran. Lalu yang keluar siapa? Anak
perempuan tunggalnya. Lalu kalau saudara jadi Yefta bagaimana? Ya ditukar yang lain toh ya Tuhan. Biasanya saudara gitu ah. Nanti kalau saya sudah keluar dari masalah saya janji Tuhan, saya setia pergi ke gereja. Dulunya gitu enggak? Orang kalau pacaran gitu dah. Kamu anak Tuhan, aku enggak bisa kawin sama orang enggak anak Tuhan. Ya sudah, aku ya jadi anak Tuhan. Iya, sudah bar kawin. Oh, sudah bar kawin ya sudah. Aku dulu janji sampai kawin toh. Aku berjanji kalau aku keluar dari masalahku, aku menjadi anak Tuhan yang setia. Keluar dari masalahnya, pergi ke gereja, setia sebulan. Kalau sudah gitu, mulai males bangun pagi. Mulai males baca Alkitab, mulai males berdoa. Bagaimana kalau engkau seperti Yefta? Dia sudah berjanji, anaknya yang keluar. Kalau anjingnya, lumayan. Kalau ayamnya, lumayan. Yang keluar anak perempuan satu-satunya. Berarti kalau anak itu dikorbankan, dia tidak akan mempunyai turunan lagi. Betul tak? Karena dia tidak mempunyai anak perempuan dan laki. Maka Yefta berkata, engkau menghancurkan aku, anakku. Tapi apa kata anaknya? Dia rela. Bapak, apa yang kau sudah katakan, lakukan. Ini saudara. Dan Yefta mengorbankan anaknya. Sampai akhir anaknya tidak boleh menikah. Saudara, berarti dia turunan Yefta berhenti sampai di situ. Maka dari itu, kalau engkau berjanji kepada Tuhan, engkau harus genapi. Jangan sekali-kali engkau mengingkari. Karena nasar janji itu tidak boleh diingkari. Dituntut sampai mati. Ini saudara. Maka kalau engkau sudah bernasar, kamu tidak genapi, hidupmu tidak akan keberkatan. Ini karena apa? Karena janji daripada Allah. Alkitab yang berkata. Kita harus menggenapi. Maka jangan sekali-kali kamu bernasar kalau kamu tidak berani. Tapi kerap kali mulut ini keluar dengan sendirinya. Tidak bisa ditahan. Kalau sudah bernasar, harus digenapi. Jangan sekali-kali bilang, aku dulu tidak sadar kok ngomong kok. Jangan berdalih-dalih. Karena engkau akan kehilangan berkat. Maka dari itu, belajar taat dan setia. Segala perkara boleh terjadi bagi orang percaya. Tetapi saudara harus belajar mentaati janji pada Tuhan. Amin. Kita periksa diri kita masing-masing. Adakah kita sudah pernah berjanji kepada Tuhan? Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa nasar kita? Apa janji kita? Kita harus benar-benar perhatikan. Kalau engkau sudah janji, belum bayar, bertobat malam hari ini. Berjanji untuk mulai bayar. Bayar. Karena mengapa berkat tidak turun? Mengapa engkau selalu hidupmu dalam kesulitan? Mengapa engkau jalan keluar belum ada? Ingat, coba cari, periksa diri. Adakah engkau berjanji kepada Tuhan belum engkau genapi?